Terima kasih juga. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ya, seperti yang sudah saya infokan di grup mengenai tata tertib. Jadi untuk kelancaran acara ini, nanti silakan, ini sebenarnya sudah di setting unmute semua ya, sama nonaktif videonya. Nanti bila ada pertanyaan atau komentar, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar yang ini ya, sudah ada di sebelah kanan bawah ya. Jadi tidak perlu menunggu nanti kita membuka pertanyaan. Jadi tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul di benak ayah bunda, bisa aja langsung ditulis di kolom komentar ya. Kalau mau saling sapa dulu boleh, silakan langsung aja, enggak apa-apa di kolom komentar. Alhamdulillah saat ini sudah ada berapa ini? 14 orang ya yang tergabung di acara ini untuk saat ini, sambil kita menunggu yang lain. Baik, kita mulai ya acaranya. Soalnya nanti siang sepertinya juga ada acara yang berikutnya nih. Baik, kita mulai langsung ke Mama Alain ya, sebagai bintang tamu utama pada kesempatan kali ini. Silakan Mama Alain, mungkin nanti bisa share ya pengalaman bersama Alain mulai dari kecil terkait dengan intervensinya Alain bagaimana prosesnya, kemudian nanti juga langkah selanjutnya bagaimana, dan nanti juga sambil kita lihat komentar-komentar atau pertanyaan dari ayah bunda yang tergabung di FSG ini. Tentu akan banyak pertanyaan ya, karena pengalaman di setiap FSG pasti ada aja pertanyaan yang muncul, baik yang masih baru ini ya, baru mengetahui atau baru melangkah dalam proses penanganan anak-anak dengan gangguan pendengaran, ataupun yang sudah cukup lama, tapi nanti bisa saling berbagi, ya, saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mensupport orang tua ya. Baik, silakan Mama Alain, waktu dan tempatnya saya berikan ke Mama Alain. Ya, selamat pagi semuanya. Saya mau share pengalaman saya terkait dengan pendengaran Alain. Nyantai aja ya. Ya, nyantai aja, nggak apa-apa, Mama Alain. Ya, saya pertama kali tahu Alain ini mengalami gangguan dengar itu waktu Alain usia 5 bulan ya. Waktu itu saya merasa curiga. Sebenarnya sih ya anaknya sih biasa aja, tidak ada yang berbeda dengan bayi-bayi lain. Tapi kurang sreg gitu. Terus akhirnya saya bawa ke dokter, sampai juga ke tes BERA, ternyata hasilnya gangguan pendengaran berat. Setelah itu saya sama dokter THT diberi pengarahan ya, seperti suruh pakai ABD, kemudian dikasih video-video anak-anak yang gangguan pendengaran juga tapi bisa sukses sekolah, bisa bicara dengan normal. Lah, disitulah saya muncul harapan dan keyakinan kalau anak saya Alain itu pun bisa seperti itu. Jadi berikutnya saya langsung pasangkan ABD. Waktu itu sekitar usia 6 bulan pakai ABD. Habis itu karena menurut saya masih terlalu kecil untuk ikut terapi FET, akhirnya saya tunda dulu sementara, tapi di rumah tetap saya input suara untuk merangsang pendengarannya. Juga saya sekolahkan di baby class, maksud saya cuma untuk mendapat masukan suara-suara agar dia terbiasa mendengar. Setelah itu usia 1 tahun, saya mulai bawa dia terapi EVT. Waktu itu baru ada di RSAL Jalapuspa itu. Terus disitulah Alain menjalani terapi EVT. Prosesnya ya macam-macam lah. Kalau dari anaknya sendiri sih kooperatif, dari pemakaian ABD, dari proses terapi waktu sedang mulai terapi di dalam ruang itu anaknya kooperatif sebenarnya. Terus tapi ya ada aja
tantangan-tantangannya ya, seperti si Alain ini kalau di terapi dapat kosakata, dia itu mudah menyerap. Jadi kosakatanya itu banyak, cuma ada tantangan saya itu dia pengucapannya kembali itu kok susah itu, sesuai artikulasinya itu susah. Jadi nggak benar ngomongnya. Padahal kalau diajak bicara juga nyambung, juga tahu apa maksudnya saya yang mengajak bicara itu apa dia tahu. Cumanya nggak tahu artikulasinya kok jelek sekali. Habis itu tanah lagi kalau waktu terapi itu kan ada apa pemijatan oral motoriknya, yaitu biasanya itu kalau Alain ini karena sensitif anaknya, tubuhnya itu sensitif, jadi waktu pemijatan gitu luka-luka di sekitar mulutnya itu luka-luka, nanti baru sembuh seminggu sudah mulai sembuh, saya harus terapi lagi, nanti gitu lagi. Yang bikin saya bingung juga bagaimana, padahal itu kan proses yang perlu juga untuk kemajuan Alain berbicara gitu. Habis itu saya terapi EVT Alain itu hanya seminggu sekali karena apa ya? Karena ada alasan-alasan lain seperti waktu yang bisa cuma hari Sabtu seminggu sekali. Terus bagaimana seminggu sekali apa efektif? Gitu ya. Sebenarnya ya nggak efektif, tapi saya ini berpikir saya nggak melempar tanggung jawab sepenuhnya kepada terapis karena nggak mungkin anak itu 24 jam lebih banyak waktunya bersama kita, sedangkan terapi hanya paling maksimal ya 1 jam ya. 1 jam efektifnya untuk anak kecil-kecil gini kan paling 30 menit sudah bagus itu kalau fokus. Jadinya dalam terapi itu saya menyerap ilmunya saja. Jadi saya dan papanya kan boleh ikut masuk untuk melihat terapinya. Jadi di situ saya menyerap ilmu-ilmunya yang diberikan oleh terapis. Begitu di rumah, nah ini yang saya ulangi terus. Jadi sampai Alain itu bosan mungkin Bosen. ya. Jadi nanti kalau ngucapin salah, saya ralat-ralat harus sampai benar kayak gitu. Kira-kira sampai nangis tidak ya? Oh, ya kadang gemes kadang dia ya. Mungkin suruh ngucapin nggak bisa-bisa. Apalagi waktu masih pakai ABD itu kan jadi susah loh disuruh dikoreksi gitu untuk membenarkannya itu. Aduh, nggak hitungan jam, hitungan hari, bulan. Kayak gitu. Habis itu, yaitu setiap aktivitas Alain kan nggak mungkin anak kecil gini kondisikan di rumah itu seperti terapi, duduk di meja, apa kan nggak mungkin ya. Jadinya ya di setiap aktivitas saya sisipin cara-cara seperti terapisnya di EVT tadi. Seperti misalnya kalau saya lagi masak gitu, saya perkenalkan wortel, Alain ini wortel gitu. Wortel. Saya ingin, wortelnya dipotong ya seperti itu. Jadi di setiap kegiatan saya selalu mempraktekkan yang diberikan terapisnya itu. Jadinya, terus setelah Alain kira-kira usia 3 tahun, ini persis bulan Mei ini, 8 tahun yang lalu, akhirnya saya memilih untuk implan koklea. Kenapa? Ya, sebenarnya Alain ini sudah bisa diajak komunikasi, sudah sekolah juga, saat itu sudah sekolah juga di playgroup umum. Cuma menurut saya itu masih jauh kurang dari target saya. Karena pertama, masalah artikulasi tadi, buat saya yang sehari-hari bersama Alain itu, saya paham, tapi orang lain tidak paham. Terus untuk komunikasi juga, kalau saya misalnya berhadapan dengan Alain, ayo makan, dia dengar. Tapi kalau misalnya saat saya misalnya ngobrol-ngobrol dengan orang gini, dia nggak nyimak, nggak ngerti. Saya ini ngobrol apa itu dia nggak ngerti. Jadi suara-suara dari lingkungan itu dia tidak nangkap. Lah itu susah untuk menambah kosakata, menambah
pengetahuan dia, belajar dia itu susah kalau gitu. Jadi mau nggak mau saya harus satu persatu input dia pengetahuan lah. Entah itu susah ya. Sedangkan di luaran ini kan pengetahuan itu banyak. Akhirnya saya implan koklea waktu dia usia hampir 3 tahun, switch on-nya pas 3 tahun. Setelah itu karena sudah sebelum-sebelumnya itu sudah bisa sedikit-sedikit berbicara, jadinya begitu setelah implan, setelah switch on, kita tinggal mengkoreksi kata-kata yang tadi sudah terucap tapi tidak sempurna, itu walaupun nggak kilat, tapi juga cepat ya, sekitar 2-3 bulanan setelah implan itu yang kata-kata sudah pernah muncul, sudah mulai bagus, sudah mulai terucap bagus. Terus yang hal-hal lain seperti efeknya itu seperti pengetahuannya juga bertambah, pelajaran di sekolahnya lebih masuk, lebih bertambah kan. Terus dia sekolah di sekolahannya menggunakan 3 bahasa. Walaupun sebenarnya dari dokter THT, dari terapisnya juga tidak disarankan begitu ya, lebih baik 1 bahasa dulu untuk setelah anak bisa komunikasi lancar baru diperkenalkan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian setelah itu saya tetap terapi karena terapi yang diberikan di FET ini mendukung sekali proses belajar Alain. Jadi tidak hanya menginput kosakata ya, walaupun Alain sudah bisa kosakatanya itu tidak hanya inputnya begitu, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diterima yang berhubungan juga dengan sekolahnya, seperti membedakan besar dan kecil, lawan kata, seperti itu. Terus membaca-baca huruf, itu sangat mendukung pelajaran sekolahnya waktu itu TK ya. Alain berhenti terapi itu setelah sama terapisnya dinyatakan lulus waktu dia usia 4,5 tahun. Jadi sekitar 1,5 tahun setelah pemasangan implan itu dinyatakan lulus karena kemampuan berbahasa Alain sudah setara dengan usianya. Terus selama itu dari Alain masih pakai ABD, saya selalu menyekolahkan Alain itu di sekolah umum biasa. Saya itu sempat waktu pertama kali sebelum saya tahu Alain gangguan dengar, saya sudah sempat daftar ke sekolah. Saya jadi khawatir kalau tidak menerima anak dengan gangguan pendengaran. Saya telepon kepala sekolahnya, katanya silakan. Mereka menerima. Akhirnya saya masukkan di situ. Walaupun masih pakai ABD, dia kalau untuk kemampuan akademisnya masih bisa ngikuti. Cuma menyanyi, seperti kadang berhitung itu ya tahu bahasa Indonesianya, tapi begitu diganti bahasa Inggris, dia ngeyel, dia salah satu bukan one, satu kayak gitu. Tapi setelah implan itu tidak ada masalah, jadinya dia tahu kalau ini tuh, oh ini tuh bahasa ini, bahasa ini, dia sudah tahu. Lancar-lancar, sekolahnya tidak ada masalah. Kalau ada ya kekurangan sedikit-sedikit gitu, misalnya nyanyinya kurang berirama, kurang bagus gitu ya, gurunya sih masih tolerin ya. Terus akhirnya bisa masuk SD, sekarang sudah kelas 5, pelajarannya juga dia bisa ngikuti. Ya puji syukur nilainya tidak pernah di bawah 8. Jadinya bisa ikuti yang di sekolahnya yang ada berkebutuhan khusus hanya lain. Jadinya komunikasi juga dengan pihak sekolah seperti menempatkan dia duduk di depan, di tempat yang dekat gurunya. Terus misalnya kalau Alain ada yang kurang jelas, Alain juga tanya sendiri ke gurunya, kadang gurunya didatangin, tanya bawa bukunya, ditanyain sendiri kayak gitu. Terus di rumah juga sebelumnya saya ulang, setelahnya saya jelaskan kembali seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau tanya atau Mas Abe mau nambahin. Mungkin ini pertanyaan juga yang pernah ditanyakan orang tua. Kira-kira kalau buat mama sendiri tantangan apa yang paling besar
ya ketika menghadapi Alain sendiri atau ketika menjalani proses mulai dari awal sampai Alain dinyatakan selesai ya terapinya? Kalau tantangannya itu kalau dari sifat ya, sifat perilaku Alainnya itu sebenarnya tidak ada. Dia sangat kooperatif anaknya. Jadi nggak ada perlawanan-perlawanan itu nggak ada. Cuma ya itu tadi tantangan besarnya itu saya itu mau artikulasinya, mau membenarkan itu sulit sekali. Saya nggak tahu kenapa itu ya. Terus eh, sulit sekali artikulasinya, padahal kosakatanya itu banyak. Nah, untuk mendukung pengucapan artikulasinya kan dia bukan pemijatan oral, gimana. Nah, saat pemijatan eh, ini badannya yang nggak terima, jadi seperti mukosa mulutnya itu luka-luka sampai kayak gitu kan ya kasihan saya, nggak tega saya kadang itu gini loh, jangan ditiru tapi ya, jadi ya, saya pura-pura kalau waktunya terapi itu saya pura-pura lupa bawa sikatnya. Saya bilang sama terapisnya waktu itu Bu Nuri di RSAL itu di Jalan Puspa, saya bilang, Bu, padahal sengaja nggak saya bawa karena kasihan seminggu luka terus apa seminggu luka ternyata mulai sembuh digituin lagi padahal itu nggak boleh, itu maksudnya itu kan untuk artikulasinya Alain juga kan. Terus ternyata setelah saya mau implan itu waktu itu kan ada proses MRT dan CT scan-nya ya. Ternyata itu di bagian otaknya Alain itu ada banyak sel otaknya yang mati. Jadi hampir seluruh bagian itu mati. Cuma dokter nggak bisa lihat seberapa parah itu. Jadinya kalau dokter bedah sarafnya itu bilang ya itu yang mempengaruhi artikulasinya, katanya gitu sih. Tapi saya nggak tahu, saya setelah proses implan ya lumayan bagus lah artikulasinya ya. Ini saya kira ya baik-baik saja artikulasinya ya. Mungkin ya nggak tahu apa itu dari pemakaian ABD-nya atau juga termasuk dari Alain. Alain kan selain cuma gangguan dengar juga ada itu gangguan lain seperti yaitu sel otaknya kayak gitu. Jadinya orang-orang motoriknya itu tidak seperti anak-anak yang lain kayak gitu. Jadi perlu usaha keras. Oh ya, saat Alain dinyatakan selesai terapinya, apakah artikulasinya itu sudah muncul semuanya atau berapa, terutama konsonannya sudah ada berapa, tinggal berapa yang belum saat itu? Saat itu sudah bisa semuanya, Mas. Jadi sudah lancar semua seperti anak-anak seusianya itu. Cuma Usia huruf berapa waktu itu? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya, jadi 1,5 tahun setelah implan. Nggak tahu setelah implan itu kok jadinya lebih mudah gitu. Jadi dia memang pertamanya ada misalnya kosakata baru itu memang ada yang munculnya artikulasinya nggak jelas. Cuma begitu kita suruh larat, suruh bukan itu. Misalnya ngomong baru, dia berulang-ulang sendiri terus akhirnya ya bisa, nggak selama seperti waktu masih pakai ABD itu enggak. Terus kemudian jadi waktu selesai itu sudah bisa semua, kata-katanya sudah muncul semua, kosakata sudah muncul, sudah sama juga kecuali huruf R. Huruf R-nya berubah jadi L. Sampai hari ini belum sempurna. Atain ketawa juga tuh. Sudah diajarin itu R-nya masih, tapi sekarang udah lebih baik. Nggak seperti dulu, tapi lebih baik. Kadang itu sampai saya nih, kalau pas mungkin memang dia nyebut R seperti bule-bule. Ketawanya. Ya, kemudian setelah selesai dari masa terapinya itu secara formal ya di klinik Jalan Puspa. Apakah setelah itu tetap masih mengikuti walaupun mungkin durasinya lebih sedikit, mungkin 1 bulan atau 6 bulan sekali atau bagaimana? Bagaimana Mama Alain? Waktu itu saya nggak ngikuti lagi, Mas. Soalnya di RSAL itu juga banyak anak-anak yang baru
terdeteksi ya, terus baru AVT, juga waktunya kan jadinya bergantian gitu. Akhirnya Ya. saya katanya terapisnya sudah lulus, akhirnya saya ya udah, sebenarnya saya pengen lanjutin huruf R tadi itu. Tapi saya juga berbagi waktu dengan yang lain yang masih baru-baru. Itu kan belum lebih perlu daripada lain gitu. Jadi berbagi waktu. Tapi di rumah ya tetap saya ajari terus. Terus karena perkembangan usia, perkembangan sekolahnya lebih tinggi, jadi tantangannya juga lebih tinggi. Jadi yaitu saya terapis di rumah saja, seperti nanti ada suatu cerita, ini pelajaran sekolah ya, suatu cerita itu nanti dia suruh meringkas, suruh apa. Nah, itu kan juga dari kemampuan berbahasa dia gitu. Itu yang biasanya terus saya kembangkan begitu. Oke, mulai sebentar ya. Kita mau lihat dulu chatnya dari Ayah Bunda. Ini pertama, kira-kira ada pertanyaan apa ya? Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni Herayati. Ya, pertanyaannya, Mama, putra saya ketika dibetulkan artikulasinya nggak mau ngomong lagi. Bahkan kadang kalau saat belajar nggak mau melanjutkan belajar lagi. Gimana memotivasinya ya, Ma? Ini sepertinya kayaknya pertanyaan umum ya. Kalau sudah kena target artikulasi, ini bisa jadi anak-anak jadi stres atau nggak kooperatif ini. Gimana mungkin tipsnya dari Mama Alain sendiri? Iya, memang itu tiap anak punya sifat yang beda-beda, jadi gimana ya, saya ya nggak bisa harus bilang, oh harus diginikan, karena kita harus nyari sisi sisi lemahnya anak, bagaimana cara menangani dia. Soalnya kalau Alain ini ya memang anaknya paling enggak kalau dia sebel nanti disuruh ngulang-ngulang terus paling dia nangis, marah. Tapi kan cuma gitu aja gitu. Tapi ya nggak bisa ya saya terapkan ke anak lain, belum tentu sifatnya seperti itu, bisa-bisa nanti tantrum atau gimana. Jadi saran saya ya dicari sisi lemahnya anak. Misalnya dia bisanya dialusin ya, jadi ayo diulang lagi, Dek, ini bilangnya yang bagus, nanti biar orang ngerti apa gimana gitu. Kalau anaknya misalnya nggak bisa dihalusin, misalnya ditegasin ya kita harus tegas juga gimana kayak gitu. Terus kalau kelihatannya sepertinya sudah mau marah atau mau gimana ya bisa dialihkan apa dulu yang lain dulu, sambil terus mulut kita ini nggak terus mengulang yang benar, misalnya dia udah nggak mau niru ya udah jangan dipaksa niru dulu sementara. Jadinya misalnya mau ngomong minta minum ya dia nggak bisa ngomong minumnya dengan baik, jadinya ya diginikan, dia suruh ngulang. Kalau kelihatan udah mau marah ya cepet-cepet diambilin minumnya, nanti terus ya terus ini minum sambil dirayu-rayu atau gimana gitu, minum. Kita nggak usah dia suruh tiru dulu, biarin masukkan dulu. Nanti di lain kesempatan ketika dia moodnya sudah bagus, kita suruh coba dia bilang minum, bisa sambil bermain gelas-gelasan atau minum-minuman gitu. Minum, ayo bilang minum, kayak gitu. Jadi disesuaikan lah dengan karakter anaknya. Ya soalnya saya pengalaman Mas, saya yang terjadi sama Alain ini, misalnya bukan saya terapkan ke adiknya juga. Adiknya ini ya syukur nggak ada gangguan ya. Cuma ya gitu nggak bisa saya terapkan seperti Alain, marah adiknya. Dulu adiknya kan juga artikulasinya juga kurang bagus ya, walaupun pendengarannya nggak apa-apa, pendengarannya normal, tapi kalau dipaksa-paksa gitu ya marah, jadi nggak bisa diterapkan seperti Alain gitu. Jadi tiap anak beda-beda, disesuaikan aja dengan sifatnya. Bagaimana kalau misalnya diginiin anaknya lebih nurut, ya oke kita belajarnya, gaya belajarnya kita ikutin anak gitu. Tapi tetap
tetap intinya tetap kita paksakan anak gitu loh. Cuma caranya gimana beda, gimana penerapannya ke anak itu disesuaikan dengan karakter anaknya saja gitu. Tapi intinya tetap maksa. Coba kita tanya Alain sendiri nih. Alain, Ya. kalau Alain sendiri selama belajar sama Mama, kira-kira yang menurut Alain ini menggemaskan pembelajarannya saat materi apa kira-kira? Saat belajar apa? Enggak katanya. Enggak. Sungguhan nggak ada. Nggak ada. Ya anaknya pasrah. Anaknya pasrah gitu ya, pasrah bongkoan aja ya. Atau begini, kalau Alain sendiri kira-kira pembelajaran yang paling Alain senang di saat situasi seperti apa? Kamu senang maminya galak apa? Senang maminya nggak galak. Oh gitu. Kenapa kok suka mamanya nggak galak kalau belajar? Kenapa kamu kok suka? Ya nggak apa-apa, dia suka. Oh gitu. Soalnya maminya galak banget, Mas. Kalau mama Alain pas ngajarin galak-galak, kira-kira Alain gimana? Marah atau langsung pergi atau gimana? Enggak, pertamanya dia nggak apa-apa. Dia nurut, tapi lama-lama jadinya jadi meneteskan air mata. Keluar air matanya. Kalau Alain ini kalau sama papanya lebih lebih nggak nangisan. Jadinya dia yang banyak ngeralat juga papanya sih sebenarnya. Kalau saya ini kadang itu sudah butuh cepat-cepat, nggak mungkin lah saya ngeralat. Misalnya saya butuh jawaban dia secepatnya, biasanya saya nggak dia ada minta apa itu ya, kalau saya butuh cepat-cepat untuk ngasih ya udah gitu. Tapi kalau papanya itu paling rajin ngeralat. Atau mungkin papanya lebih galak, jadi Alain lebih kooperatif. Enggak, lebih sabar. Oh, lebih sabar. Alainnya jadi suka gitu ya? Iya, Alain? Iya. Kamu mengaku di depan mamamu. Baik, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya ya dari Mama Rosalinda. Premana, Mama putranya implan usia berapa? Alain tingkat DB-nya berapa, kiri dan kanan? Kemudian waktu Alain pertama kali dipasang implan lalu sudah switch on, reaksi Alain bagaimana? Kalau dipanggil ada reaksi mencari sumber bunyi kah? Oh. Alain ini desibelnya yang kiri 90, yang kanan 100 desibel. Ya kira-kira 100-an lah rata-rata ya, soalnya di setiap frekuensi itu dia beda-beda. Frekuensi 500 itu dia paling dapatnya yang 90 tadi itu. Terus implannya dia usia 3 tahun, jadi persis Mei ini, jadi hampir 3 tahun, begitu switch on 3 tahun. Terus waktu selesai switch on itu, waktu pertama kali di switch on itu nangis jadinya. Jadi dia nangis, terus saya bujuk-bujuk gitu supaya diem ya, terus kan dikasih roti gitu. Jadinya saya tanya, ini rotinya enak? Dia bisa jawab enak, karena sebelumnya sudah ngomong ya, sudah bisa komunikasi, jadi dia bilang enak gitu. Terus dipanggil-panggil waktu awal-awal setelah switch on itu memang belum familiar sepertinya dengan alatnya. Memang penyesuaian dulu ya kalau saya nggak salah dari tekniknya alatnya ya. Jadinya settingannya juga belum disesuaikan dengan kebutuhannya, masih settingan dasar. Jadinya responnya sih kalau awal beberapa hari itu responnya itu sama sih. Kurang kok sama ya, sedikit lebih rendah daripada waktu dia sebelumnya pakai ABG, tapi itu nggak lama penyesuaiannya. Setelah mapping pertama itu responnya lebih bagus lagi, lebih bagus daripada waktu pakai ABG gitu. Oke, kemudian sudah ya, kita ke pertanyaan berikutnya nih.
Apakah yang membuat Mama Alain yakin kalau waktu itu Alain siap masuk ke sekolah dasar? Apakah saat itu kemampuan komunikasinya sudah sama dengan anak seusianya? Iya. Waktu itu komunikasinya sudah sama dengan anak seusianya. Terus waktu itu Alen mau masuk SD itu umurnya baru 6 tahun, baru persis 6 tahun ya. Dia lahirnya Mei. Jadinya Cepat ya? jadinya persis 6 tahun, pendaftaran kan Juni. Mestinya tes, Mas, ada tes masuk SD. Jadi tesnya nggak tahu kalistung apa-apa, pokoknya saya nggak ngerti. Tapi Alen bebas tes waktu itu, jadinya nggak ikut tes. Langsung Beruntung deh kalau diterima. begitu. Yang soalnya saya pindah ke sekolah yang ini, sekolahnya ini lebih banyak bahasa Indonesianya ya. Yang dulu soalnya 3 bahasa, Mas. Jadi Inggris, Mandarin, sama Indonesia. Campur gitu. Terus TKB saya pindahkan ke sekolah yang sekarang lanjut SD-nya ini. Itu yang jadi utama buat saya sih selain komunikasinya, kemampuan untuk kalistungnya sudah bisa. Jadinya saya yakin untuk masuk ke SD. Kalau komunikasi bahasanya juga sudah sama, bisa main sama teman-temannya, bisa ngobrol sama teman-temannya, sudah sama. Kemudian ya tadi bekalnya kalistung itu apa bekalnya kalistung tadi sudah lancar, sudah bisa komunikasi, sudah bisa. Jadinya saya lanjutkan masuk di SD kayak gitu. Waktu di mana? Waktu saya masukkan TK itu yang dites. TK pindah sekolah itu yang dites. Jadinya tesnya nggak ketara. Jadi saya disuruh trial masuk ke kelas itu disuruh trial. Habis itu seminggu trial. Habis itu saya dipanggil. Saya waktu mau bayar administrasinya saya dipanggil sama bagian kesiswaannya. Katanya ini sebenarnya seminggu trial ini dites si Alenya. Ternyata bisa ngikuti, kemampuannya bisa ngikuti, sudah bisa baca, teman-temannya masih belajar baca, dia sudah bisa baca. Habis itu, ya itu sudah lanjut terus, makanya sampai SD tanpa tes lagi. Oke, mungkin ini juga tadi kan Alen bahwa dulu awal-awal juga sekolah yang di situ memuat 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Kira-kira dalam situasi seperti itu, apakah Alen mengalami kesulitan atau terus perkembangan bahasanya kira-kira bagaimana? Apakah nanti yang dipakai campur aduk atau gimana? Oh iya, sebenarnya sekolah seperti itu sih tidak disarankan, apalagi untuk anak-anak yang ada gangguan pendengaran ya. Anak-anak normal saja tidak semuanya mengikuti begitu kalau seusia dini kayak gini ya. Jadinya kan bingung gitu loh, mereka bahasa ngomongnya belum lancar, sudah kemasukan bahasa lain. Nah, tapi saya pertimbangan saya memasukkan Alain sekolah terkait gangguan pendengarannya itu bukan itu saja. Jadi saya harus cari kelas yang kecil, gurunya banyak, yang lebih berfokus. Lah itu untuk pendidikan sekolah dini PAUD ya, itu yang ada itu biasanya kalau di Surabaya itu sekolah-sekolah yang kayak gitu ya, nasional plus apa semi internasional seperti itu, yang jadi kelasnya kecil, gurunya banyak, muridnya sedikit kayak gitu kan. Nah itu rata-rata diajarkan lebih dari satu bahasa. Nah terpaksa saya masukkan situ yang sesuai kriteria saya. Terus saya masukkan situ. Waktu pelajaran di sana, ya waktu dia sempat pakai ABD itu sudah playgroup kecil ya, masih itu playgroup kecil. Habis itu dia bingungnya gini. Ya tadi seperti yang saya ungkapkan, nanti diajari gurunya baca 1 sampai 10 bisa pakai bahasa Indonesia bisa. Begitu disuruh pakai bahasa mungkin bingung ya, nggak paham apa maksudnya. Angkanya gurunya di papan tulis 1, dia bilangnya 1, gurunya bilang 1, dia ngeyel 1, ngeyel sama gurunya. Saya diceritain sama gurunya itu ya geli juga. Dia nggak paham kalau nanti dirubah ya di bahasa Inggris. Terus ngomongnya juga jadi
berubah jadi nyampur semuanya. Kayak bilangnya ini kucing, dia nggak bilang ini kucing, ini cat. Cat, yes. Nyampur. Terus waktu terapi juga gitu. Terapi itu saya ingat nanti terapisnya punya gambaran apa itu nanti dia nggak paham itu bahasa Indonesianya apa. Jadi misalnya ada gambar beruang gitu dia nggak tahu itu namanya beruang. Dia bilangnya bear terus kayak gitu. Jadi jeleknya kayak gitulah, apa negatifnya kayak gitu. Jadinya nyampur bahasanya. Tapi selama di rumah saya tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baru setelah dia tambah usia, setelah pemakaian implan ini suara-suara lingkungan kan dia masuk semua. Juga tambah usia, tambah kemampuan bahasanya bertambah. Jadinya saya biasa ngomong bahasa Surabayaan, dia jadi ikut-ikut sendiri, nggak ada yang ngajari. Sekarang gitu ya? Oh iya, sekarang gitu, malah Surabaya banget. Bisa lain bahasa Surabaya. Coba ngomong bahasa Surabaya lain. Bisa. Kalau ngomong sama mamanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Surabaya? Kalau Alen lebih banyak bahasa Indonesia sih, cuma kadang ya nyampur-nyampur gitu, Oh, campur-campur gitu. Oh, terus bahasa-bahasa gaul sama temannya. Yang penting nggak dipakai saat ngomong sama mamanya ya, bahasa gaulnya ya. Nah, kemarin keceplosan itu. Ya pernah tahu lah. Oke, kemudian apa tadi ya? Pernah nggak Mama Alain ini merasakan bahwa struktur bahasa Alain itu terbolak-balik ya? Ini terutama yang pernah dialami atau dirasakan sama orang tua yang sudah menjalani cukup lama habilitasi untuk anaknya ya. Dan menemui ini kok ngomongnya kebolak-balik, subjek jadi predikat, predikat jadi subjek. Kira-kira bagaimana Mama Alain? Iya. Tadi saya lupa. Gitu. Ya, memang Alain juga gitu, kebalik-balik. Sukanya kebaliknya itu gini. Maksud dia itu kadang mau ngomong itu dia dipukul temannya gitu. Malah terbalik. Jadinya dia bilang gini, misalnya temannya namanya Adi ya misalnya. Terus dia ngomong gini, maksudnya itu mau ngomong aku dipukul Adi, tapi nanti kebaliknya aku mukul Adi lah. Itu pernah juga ada kasus di sekolah dia diapain temannya gitu, ngomongnya ya kebalik gitu. Waduh. Sampai sekarang kadang kalau ngomongnya terlalu panjang apa spontan apa terlalu cepat gitu juga salah. Dia itu mau cerita dia dicubit adiknya, malah keliru dia nyubit adiknya. Ya, jadinya kita harus rarat dulu. Terus kalau bikin karangan sekarang kayak gini kelas 5 ini karangannya sudah panjang-panjang gitu. Ya gitu urutannya per kata ya, bukan per kalimat itu juga belum terlalu runtun. Terus kalau kata kalimatnya itu sudah lumayan sekarang. Jadi seiring bertambah umur, seiring terus dilatih, diralat itu ada kemajuan kayak gitu. Terus bisa dari itu buku-buku. Jadi baca buku gitu nanti dia kan sepertinya sudah jadi karena sering baca buku jadi tercetak kan di otaknya kalau umumnya berbahasa itu begini, terus runtunannya begini itu. Jadi banyak masukan dari membaca buku kayak gitu. Kita buat cerita, nanti kadang suruh menceritakan kembali, nanti yang salah-salah kita benarkan. Jadi intinya itu rajin-rajin meralat. Oh gitu memang, ya. Tapi ya memang gitu, memang kebalik-kebalik. Nanti sering dilatih dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengetahuan itu bisa berubah, bisa lebih baik lagi. Kalau tadi melihat Alain kan masuk SD usia 6 tahun ya. Ya. Kira-kira mulai belajar calistung, mulai belajar baca huruf itu usia berapa Mama Alain? Ini sifatnya subjektif ya, jadi saya nggak mengharuskan yang lain menerapkan gini karena menurut anjuran pemerintah dan sebaiknya kan usia di bawah SD itu tidak diajarkan kalistungan. Kalau Alain ini dia itu tertarik pertamanya mungkin karena ya
apa ya, dia hobinya baca-baca gitu dari kecil itu, dari dia berusia berapa bulan tuh senangnya udah buku. Jadinya Baca-baca. nggak tahu bacaannya apa, pokoknya seneng dikasih kertas koran aja seneng, sudah ketawa-ketawa sendiri dari bayi itu. Mungkin mungkin juga karena dia tidak bisa kemampuan mendengarnya kurang, jadinya ya itulah yang mengasihkan mungkin ya, saya nggak tahu. Habis itu saya nggak sengaja saya kasih itu loh apa papan tulis yang kecil-kecil itu, saya tulis A, saya bilang A gitu. Dia ingat terus, A itu ingat terus. Jadinya begitunya saya ganti huruf yang lain gitu, dia ingat. Pertama hidup dulu itu umurnya belum ada 2 tahun untuk tahu huruf itu. Jadinya begitu 2 tahun dia tahu huruf, sudah tahu huruf. Terus kalau ke supermarket kan banyak harga-harga tertulis itu. Nah, itu juga bisa jadi media pengenalan. Ini 1, ini 2, kayak gitu. Harga-harga dia akhirnya bisa usia 2 tahun itu sudah tahu semua huruf, semua angka, terus usia 3 tahun sudah bisa baca. Jadinya bisa baca sederhana-sederhana seperti buku yang belum ada huruf mati belakangnya itu bisa buku, lemari yang sederhana-sederhana itu bisa baca. Ya itu, dia kan rajin senang baca-baca buku. Jadi kalau saya ngajari formal itu nggak ada. Jadinya saya sambil main, sambil Santai gitu ya. santai. Terus waktu itu di sekolah juga ya udah diajari sih sederhana-sederhana itu, tapi sekolah juga nggak maksa anaknya harus bisa, itu nggak maksa. Cuma pengenalan. Nah, kebetulan Alen kan sudah bisa itu. Itu juga ada manfaatnya buat untuk proses terapinya, Mas. Karena kan dia dengan baca gitu kita itu bisa membenarkan, bisa tahu gitu ya. Misalnya kita ngomong verbal gini, misalnya ngomong buku gitu, dia mungkin nggak jelas dengernya nuku apa-apa. Nanti kalau bisa saya tuliskan tadi hurufnya B-U-K-U, nanti buku, dia tahu buku itu. Jadi saling membantu gitu Bantu. prosesnya. Baik, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya ya dari Bapak Muhammad Khoiri. Apakah Alen ada riwayat kejang sebelum didiagnosa tunarungu atau sebelum tes saraf MRI? Oh, enggak ada. Jadi dulu itu pernah gini nih. Dia itu di usia 6 bulan itu bisa posisinya itu melengkung gitu, kayang gitu loh. Anak 6 bulan itu. Jadi saya itu juga heran. Tapi Alain ini kan memang dari lahir itu sakit-sakitan ya. Ada sindroma absorpsi di pencernaannya. Jadi setiap bulan saya mesti kontrol ke dokter. Saya ceritakan. Terus saya dirujuk ke dokter syaraf. Diperiksa semuanya sih normal, nggak ada. Beberapa saat kemudian itu ya setelah setahun lebih mungkin baru waktu itu nggak sengaja Alain itu tercetit, saya bawa ke rumah sakit, katanya dokter rehab mediknya anak ini badannya elastis, ya mungkin itu, jadi bukan masalah syaraf. Habis itu pernah juga tiba itu seperti pingsan ya, jadi tiba-tiba lagi berdiri itu jatuh. Terus kayak gitu, saya disarankan ke dokter syaraf lagi. Saya dikiranya epilepsi sampai EEG otak juga. Terus habis normal hasilnya. Sempat juga minum obat epilepsi ya, Depaken itu sudah 1 bulan, akhirnya saya hentikan karena efeknya ke Alain ini nggak bagus. Jadinya ada efek di perilaku, jadinya nggak bagus. Terus habis itu hasilnya juga normal, jadinya ya saya hentikan. Ternyata di kemudian hari setelah tambah usia itu saya tahu penyebabnya itu karena ternyata vertigo. Anak sekecil ini vertigo, jadi vertigo. Capek. Iya, saya baru tahu tuh karena dia sadar. Kalau orang kejang kan nggak sadar ya, dia sadar. Dia sama merem matanya sama vertigo itu bisa nyusun puzzle. Oh. Matanya merem tuh bisa nyusun puzzle. Waktu itu kejadian di sekolah, habis itu muntah juga. Akhirnya saya tahu itu vertigo, tapi setelah CT scan MRI tadi tahu otaknya kayak gitu, sama dokter bedah syarafnya dikasih obat.
piracetam ya. Saat itu setelah itu nggak ada muncul lagi sampai sekarang ya. Syukurlah semoga nggak kayak gitu lagi ya. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Reva Melodita, ABD-nya berapa lama Mama lain? Sejak awal ABD sudah FVT ya? Sampai tahap apa waktu ABD-nya, Ma? ABD-nya sudah pakai itu 2,5 tahun. Jadi dari usia 6 tahun sampai 3 tahun ya. Sudah pakai 6 bulan? 6 bulan, 2,5 tahun. Terus waktu itu 6 bulan pertama di usianya itu sampai sebelum umur 1 tahun itu saya nggak bawa FVT karena Alain ini banyak tidurnya, bayi kan waktu itu dia banyak tidurnya, memang anaknya kurang aktif, banyak tidurnya. Jadinya, tapi saya bawa sekolah, ada sekolah baby class gitu, ya hanya cuma untuk stimulasi pendengarannya aja. Terus baru FVT umur 1 tahun itu baru mulai FVT ya. Terus perkembangannya bisa banyak kosakata yang dia banyak diajak ngomong ya ngerti. Misalnya saya ngomong apa gitu dia ya tahu maksud saya apa, tahu. Misalnya saya perintah suruh buang sampah tanpa gerak tubuh ya, dia juga bahasa tubuh dia juga tahu dibuang juga. Ya itu tadi masalahnya artikulasinya tadi dia buruk sekali. Hanya beberapa kata yang bisa diucapkan baik itu. Kalau kebanyakan sih jauh, melencengnya jauh. Manggil saya mami saja nggak bisa, manggilnya nani. Nah, saya kan sehari-hari kan ketawanya. Saya sehari-hari kan sudah biasa sama dia jadi paham. Cuma kalau orang luar nggak paham. Terus apalagi ya waktu itu kemampuannya nyanyi itu nadanya bisa mirip-mirip tapi ya tetap gitu kata-kata yang keluar liriknya itu ya ngaco jadinya kan kalau artikulasinya belum sempurna dibuat nyanyi kan jadinya ngaco. Tapi liriknya ya saya tahu dia nyanyi apa itu dia tahu, saya tahu kayak gitu. Terus sudah sampai apalagi yang ngomongnya ya itu kalau ada orang-orang berbincang sendiri tanpa fokus ke dia gini dia kurang tahu apa yang kita omongkan nggak tahu sih sepertinya nggak tahu. Jadi pernah saya ajak itu waktu itu sudah bisa ngomong sedikit-sedikit ya saya ajak ke pesta ulang tahun anak-anak itu dia nggak tahu suaranya yang terdengar itu suara bising atau suara gemeresek atau gimana karena kan rame ya kondisi kalau anak-anak itu rame mari gitu pakai speaker kayak gitu kan sound systemnya jadinya dia nggak ngerti dia nggak ngerti dia acaranya kayak gitu. Tapi kalau untuk komunikasi dua arah langsung ke dia gini tahu daan. Kira-kira waktu awal-awal pakai ABD atau awal-awal terapi atau bicara, ingat nggak Mama lain kata apa yang pertama kali muncul? Oh, ingat. Jadinya waktu ini nggak sengaja. Jadi gini loh, Mas, saya ini kadang-kadang kalau pas down ya, jadi juga gimana ya anak ini ya, dari usia 6 bulan sampai usianya itu kok responnya itu tidak terlalu nampak gitu loh, dipanggil itu juga ya seperti dulu waktu belum pakai ABD, jadinya kadang ya respon, kadang ya enggak gitu, jadinya nggak cepet, nggak seperti anak-anak normal gitu ya, jadinya ada itu kok nggak ngomong-ngomong, tapi saya ini punya ya keyakinan lah, anak usia normal pun kalau usia segitu kan memang belum ngomong ya, terus nah, kata yang pertama itu baru terucap itu umur 22 bulan, hampir 2 tahun. Jadinya pas kita 2 tahun usia normal ya? Usia ini ya, biologis. Usia biologisnya 22 bulan. Jadinya pas itu kita ke supermarket, dia lihat ikan hidup itu, dia bilang ikan. Ikannya utuh atau iya atau bagaimana? Ikan. Oh, ikan. Ikan. Jadi kata pertamanya dia ikan. Bukan mamanya ya. Jadi pas nggak sengaja di supermarket dia lihat ikan hidup itu ikan katanya gitu.
Terus berikutnya itu sudah jarak agak lama itu dia bilang ngomong sandal, itu juga di supermarket. Oh Kalian gitu. ngomong terus. Nah, kalian suka ya kalau pergi ke mall? Hah? Suka kalau diajak berbelanja? Suka. Suka. Kalau pergi ke mall atau berbelanja, apa yang paling Alain suka beli? Sembarang. Sembarang. Terserah. Apa Oh, terserah. Mamamu nggak Sukanya torong minta, nih. Kantongnya sukanya papamu minta nggak beli Lego. ketahuan deh. Beli Lego, beli buku, itu sukanya. Di baju. Beli baju. Banyak dong bajunya. Beli Oke. ayam lu. Sekarang ke pertanyaan berikutnya ya. Persiapan apa saja saat Alain masuk SD selain dari kemampuan bahasa yang sudah bagus? Pertanyaan dari Ibu Laili Ekawati. Persiapannya selain bahasanya sudah bagus juga bisa kalistung ya. Memang ini saya ini juga nggak tahu. Katanya kan nggak boleh kalistung, tapi hari pertama masuk SD itu sudah nulis. Jadinya ya mesti bisa lah, mesti bisa kalistung, itu harus bisa. Jadinya baca itu ya lancar, nulis ya lancar, hitungnya juga hitung-hitung sederhana, penjumlahan, pengurangan gitu aja itu sudah lancar. Wah, nanti itu saya masukkan ke SD. Jadinya buat modal dasar pertama dia di SD, masuk pertama di SD. Selanjutnya ya itu harus tetap dipantau pelajarannya. Jadi kalau saya itu sebelum Alain sampai materi itu, misalnya di rumah saya ajari dulu, kan udah dibagi bukunya ya, saya ajari dulu ini gini maksudnya dengan kalimat yang lebih sederhana, yang lebih mudah dipahami. Habis itu dia pelajaran di sekolah, pulangnya saya ulang lagi. Tadi kan dikasih catatan sama gurunya, saya ajari ini gini loh Len, gini dengan kalimat yang lebih sederhana, yang lebih dimengerti dia. Kayak gitu. Tapi nanti seiring tambah umur nggak perlu lagi gitu kok, sudah tahu dia. Sudah tahu sendiri. Apalagi sekarang paling kalau dia ada yang nggak paham dia bisa tanya sendiri. Kalau nggak tanya gurunya, tanya saya. Biasanya gitu. Dia bisa tanya sendiri. Kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak sempat lagi kayak gitu. Udah tambah orangnya soalnya di rumah. Iya. Ada yang lebih kecil lagi. Terus ini juga masih lanjutan dari Bu Laili. Saat di SD apakah ada kendala? Lalu bagaimana Mama berkomunikasi ke semua guru-guru lain? Apakah tiap naik kelas memberi briefing lagi, mengingat gurunya berbeda tiap kelas? Jadinya kalau komunikasi ke gurunya, saya mesti ngomong ke wali kelasnya. Saya bilang minta didudukan di depan. Mesti gitu, mesti awal naik kelas itu dia ini nggak tahu sama gurunya, pikirnya di rolling, jadinya duduknya di mana-mana. Jadi nanti bisa di belakang. Kalau di belakang ini sebenarnya dia juga dengar, cuma fokusnya itu nggak bisa fokus ke pelajaran, nanti yang fokus ke lain-lain. Kalau nggak ke temannya, ke apanya, anaknya mudah gitu. Ada teman ngapain itu udah pindah fokusnya. Nah, habis itu jadinya saya minta dudukin di depan, terus saya juga komunikasi, biasanya saya lebih ke itu ya, teknis alatnya saja. Misalnya kadang itu sukanya error, kalau error itu diapain gitu, saya bilang ke gurunya. Terus saya jaga juga supaya selama di sekolah baterainya ini nggak habis gitu. Jadi saya jagain kayak gitu. Misalnya baterainya nanggung, nggak baru ganti gitu, terpaksa saya ganti daripada kehabisan di sekolah. Kan nggak boleh nungguin, daripada saya juga datang ke sekolah itu. Jadi saya itu. Terus saya juga bilang nggak bisa kena air kayak gini, itu juga saya bilang ke gurunya. Lebih ke teknisnya alatnya gitu. Kalau untuk ke anaknya, maksudnya penanganan anaknya sih saya cuma minta duduk di depan. Biasanya gurunya juga lebih perhatian sih, sudah tahu ya, sudah perhatian tahu. Jadi kalau misalnya Alain ngomong nggak paham gitu, terus nanti juga lain ditanyanya sudah ngerti gitu.
Terus anaknya juga inisiatif sendiri bawa bukunya ke meja gurunya tanya gitu. Oh gitu. Yang agak trouble memang waktu didikte. Waktu pelajaran dikte itu kalau dulu waktu TK didikte, waktu SD awal-awal itu TK ya, yang baru pelajaran dikte memang benar-benar dikte, itu dia bisa. Tapi waktu di SD ini kan kadang gurunya nggak nyatet di papan dan dikte aja itu aduh kacau itu tulisannya. Nah, saya ini bingung antara settingan alatnya, antara pendengarannya lain atau karena faktor lain. Sering itu saya minta mapping untuk dengan keluhan kayak gitu. Kalau di dikte kok hasilnya itu kacau gitu, tulisannya itu kacau, nggak pernah bener gitu loh. Jadinya terus apa dari pendengarannya atau gimana lah. Tapi ini saya juga heran kalau di rumah ini dia di kamarnya sendiri, saya di dapur sudah ketutup tembok, sudah ketutup apa itu ya dengar. Kadang saya rasan-rasan sendiri dia ya denger nyaut. Tapi kok di dikte kok nggak bisa ya gitu. Ternyata setelah di setting alatnya juga nggak ada masalah, juga dia denger juga. Sampai sekarang loh di dikte itu juga mesti kacau. Terus ternyata itu sepertinya ya kalau saya amati sendiri bukan dari pendengarannya, tapi dia kurang cepat nulisnya. Jadi ketinggalan gitulah, kayak gitu. Jadinya biasanya kalau ada masalah gitu saya koordinasi dengan orang tua murid yang lain atau kadang saya bilang sama gurunya kan pakai WA gitu, saya bilang ke gurunya nanti sama gurunya juga ada baik ya, kadang dibantui suruh bawa bukunya ke sekolah, diisikan, dijawabkan, dituliskan. Kadang saya lihat dari punyanya teman kayak gitu kalau didikte. Oke, kemudian masih dengan Bu Laili Ekawati nih, bagaimana Mama Alain mengajarkan self advokasi ke Alain agar tidak mengalami bullying di sekolah? Oh lah ini anaknya karakternya Alain ini anaknya kan apa ya lembut lembut Pak nurut lembut apa kayak gitu. Cuma jadinya kadang itu dia juga tidak bisa melawan. Memang anaknya tipenya bukan gitu. Memang jadinya kadang juga nggak bisa melawan. Jadi dia diem aja, paling-paling nanti berakhirnya itu nangis. Tapi saya ini kalau di rumah sama Alain ini saya dengan kondisi khususnya dia yang mestinya itu tidak gangguannya kan tidak hanya pendengaran, dari bayi itu ada aja penyakit jantungnya juga bocor. Jadi tapi dengan kondisi Alain seperti itu, dengan lika-liku kesehatannya yang saya bagaimana memperbaiki tubuhnya dari yang kayak gitu jadi bisa hidup seperti sekarang, itu saya nggak menjadikan dia itu anak emas gitu loh. Jadinya saya ini nggak memanjakan dia, nggak ngalusi dia istilahnya. Jadinya kalau nakal ya saya bentak, kalau salah ya saya marahi, saya tegur, kayak gitu. Jadi kadang ngomong sama dia juga nggak saya halus-halusin, saya biasain gitu. Jadinya biar nggak kalau di sekolah biar nggak sensi, biar nggak baperan gitu loh. Jadinya kan biasa kan anak kecil kadang misalnya ini ya, misalnya kalau Alen dipanggil nggak denger gitu, biasanya kan anak-anak kok pengen budak itu kan biasanya kan. Nah biar dia nggak terus jadi baper kalau digituin temannya. Jadinya ya kita juga biasa ngomong dia gitu loh. Jadinya nggak terus dialus-alusin, disayang-sayang gitu juga enggak. Jadinya biar dia kuat, biar dia di sekolah itu kita juga nggak bisa ya menjaga anak orang gitu loh, nggak bisa kita mengatur anak orang tuh harus gini-gini ke anak kita. Jadi yang kita fokuskan ke anak kita sendiri harus kuat gitu. Jadi saya bilang juga ke dia karena dia itu nggak bisa melawan. Jadi saya bilang kalau temanmu nakal, memang gini, lapor ke guru, gitu, lapor ke guru. Terus saya juga bilangin dia di rumah kadang itu digoda temannya cuma goda-godaan biasa gitu kadang dia juga sebel ya mungkin ya digoda. Saya bilang halah gitu aja kok kamu nggak usah sensi-sensi biasanya gitu itu cuma bercanda enggak apa-apa. Itu kalau masih dalam batas bercanda. Jadinya tapi kalau sudah mulai main fisik pernah juga ya kalau misalnya dicubit diapain saya juga suruh dia lapor ke guru dengan buktinya sudah biru badannya gitu. Ya
si anak-anak itu main juga, bukan khusus membuli karena Alen ini punya kekurangan, bukan. Teman-temannya ini malah care loh sama dia ini. Jadi dari semenjak dia awal pertama sekolah sampai pindah sekolah itu juga semua temannya ini care semuanya sama dia. Jadi membantu. Kadang pernah saya ke sekolah itu di suatu hall rame anak gitu kan ya, dia di depan, saya dari belakang manggil dia kan nggak dengar, nanti dipanggilin teman-temannya. Jatuh ditolong temannya. Terus kadang apa gitu ada temannya juga misalnya dengan gurunya itu kayak Alen ini ditata itu dibenerno itu digenakno gitu loh Mas. Apa ya bahasa Indonesianya. Jadi ya gitu dibantu kayak gitu. Temannya itu gitu sih. Tapi ya kadang ya ada juga yang mungkin maksudnya ya tadi itu bercanda. Saya selalu bilang kalau apa-apa ya lapor ke guru, bilang ke gurunya. Tuh. Pernah juga sih kejadian ini Alen ini kan memang fisiknya juga lemah, jadinya bukan anak yang kuat yang lari sana sini bukan ya. Jadinya pernah itu ditendang temannya terus jatuh sampai ini apa koilnya ini natap ke semenan gitu ya sampai baret juga sampai terus jatuh di lantai sampai pingsan. Pernah juga kayak gitu ya itu saya urus ke sekolah. Terus sejak itu sekolah juga sudah dilengkapi CCTV, jadinya sudah ya dikelirkan sendiri masalahnya di sekolah. Ya umumnya sih mereka bukan niat bully, temannya ya namanya Canda. nah anak-anak itu ya kayak gitu itu bercanda, apalagi cowok ya. Iya. Paham Cowok kan kalau cowok. kadang lari-larian, kadang pukul-pukulan, tapi maksudnya kan main, bukan Main. menggoda, membuli dia dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, bukan gitu. Ya itulah masa anak-anak ya. Iya. Loh, dia sendiri juga kadang itu nggak sadar loh, Mas, kalau telinganya gini, dia bisa ngilokan orang. Kalau saya dipanggil nggak dengar itu dia juga bisa ngilokan saya. Kopengmu itu di mana? Wah ini senjata makan tuan ini akhirnya. Biasa rek Surabaya, Mas. Oke deh. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan dari Bu Rosalinda Premana. Terapi oral itu seperti apa ya, Ma? Apakah ada perubahan artikulasi DDA lain setelah terapi oral? Terapi oralnya itu di itu loh, sikat jari itu dimasukkan ke mulutnya sambil dipijat-pijat gitu. Terus ada sikat gigi yang biasanya buat baby ya, buat bayi yang itu ada 1, 2, 3 itu ya itu untuk nggosokin di pipi-pipinya, dalam pipi dalam, terus lidahnya, terus kadang pemijatan di sini kayak gitu. Pemijatan kayak gitu. Itu untuk biasanya untuk anak-anak yang ada masalah artikulasi, bener ya Mas ya? Pemijatan kayak gitu itu. Terus Yang di terapi wicara ya? iya, jadinya saya kalau nggak salah info kalau di Jala Puspa itu juga dicampuri terapi wicara ya, kalau nggak salah. Jadinya mungkin disesuaikan kebutuhan anaknya ya. Jadi lebih utama EVT, tapi kalau anaknya membutuhkan biasanya digitukan. Biasanya ada juga latihan meniup terus gigit apel, gigit biskuit ya gitu. Setelah diterapi gitu sih, saya rasa kalau untuk lain mungkin belum nampak ya manfaatnya, belum nampak hasilnya waktu itu. Jadinya pokoknya saya ini baru kelihatan hasilnya itu setelah saya implan itu baru kelihatan hasilnya. Nggak tahu juga itu karena masalah dari otaknya, karena waktu itu berbarengan kan, karena mau diimplan kan MRI lah, itu berbarengan sekaligus saya konsultasi ke bedah syaraf untuk dan diberi obat. Lah saya juga nggak tahu apakah ini efek obatnya atau efek implannya, tapi saya rasa juga efek implannya sih, soalnya kalau obatnya sih cuma vitamin otak itu katanya dokternya untuk merangsang sel-sel otak yang masih bagus saja itu. Kalau untuk kemampuan oralnya sampai sekarang itu yang agak kurang itu ya kemampuan menggigitnya itu, jadinya kurang kurang kuat.
Karena mungkin ini kalem itu tadi. Loh. Kira-kira ya. Ya namanya gimana ya, namanya sudah kayak gitu ya, jadinya kalau sel otak itu sudah rusak kan ya memang kata dokternya juga nggak bisa diperbaiki. Ya hanya kita bisa maksimalkan aja. Baik. Yang terakhir, tapi tadi sebenarnya udah di ini apa namanya dijawab sama Mama sih. Berapa dari Pak Des Prayoga ya. Berapa dB pendengaran alain Mama? Ya, 90 dB sama 100 dB. Oke deh. Mungkin dari Mama atau Ayah ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ini kita persilakan, mungkin ada yang mau ngomong secara langsung. Bisa raise hand atau silakan nyalakan mikrofonnya, kemudian sampaikan mungkin pertanyaan ataupun mungkin berbagi cerita. Ini Mama lain ada pertanyaan lagi dari Ibu Novia Veronica. Mam, anakku juga ada PVL-nya dan aku rasa agak susah untuk input kosakata baru. Kalau Alain dulu apa mengalami kendala yang sama? Tolong share trik jitu untuk input kosakata ke anak dengan kondisi ini. Maaf sebelumnya, kalau PVL itu apa ya? Bisa lebih dijelaskan Ya, Bu Novia mungkin bisa dikasih tahu dulu PVL itu kira-kira apa? Oh, preventricular leukomalacia. Oh, mirip seperti Allen ya, sepertinya ya. Oh, jadi di memorinya ya. Usia Bisa berapa ya, kalau boleh tahu, Bu Veronica? Atau Bu Veronica bisa ngomong langsung, boleh? Oh, CI 8 bulan ini 8 ya. bulan. Jadinya dia dari hasilnya itu jadinya pengaruh ke memorinya ya. Sebenarnya lain ini juga kalau dari hasil MRI-nya juga ke memori, ke kognisi dan lain-lain ya. Tapi prakteknya sih ya enggak. Ya puji syukur ya. Enggak. Kalau gitu mungkin bisa jadinya diberi biar dia mengingat. Jadinya mungkin bisa dengan gambar, media gambar. Kalau masukin kosakata baru ini kasih gambar pertamanya awal kenalinya. Terus kemudian lebih ke sehari-hari. Jadinya sering-sering diulang, lebih diterapkan ke sehari-hari. Memang prosesnya sih beda sama anak yang tanpa gangguan pendamping ya. Jadinya kita harus lebih terus kayak gitu, lebih terus kasih input, lebih terus mengingatkan terus, prosesnya pokoknya lebih lah daripada yang hanya gangguan dengar kayak gitu. Jadinya bisa buat anak itu untuk mengingat itu bisa dengan media gambar, media yang sehari-hari kita lakukan, diulang terus gitu. Mungkin bisa seperti itu. Kalau lain sih dulunya sih tidak ada kendala ya kalau prosesnya gitu. Justru daya ingatnya ini justru lebih kuat daripada yang lainnya. Tapi ya itu aslinya sih dari hasil MRI-nya sih kacau. Oh gitu. Kena semuanya. Mas kena semuanya. Kondisinya juga, ingatannya juga, bicaranya berbahasanya, bicaranya, pokoknya kena rata semua, kepala itu rata. Tapi ya itu, dokternya nggak bisa lihat, harus dipilah-pilah lagi MRI-nya untuk tahu seberapa parahnya kondisinya gitu. Tapi katanya juga nggak perlu karena otak yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki kayak gitu. Jadinya ya udah. Terus kok ya saya nggak tahu ya puji syukur ya sama Tuhan ya kok anaknya tidak sesuai hasil MRI-nya kayak gitu. Ya. Baik. Mungkin ada lagi Bu Novia.
ini. Sebentar ya. Apa semua anak kayak Bilal? Apa semua anak kayak Bilal ya? Agak saklek kata terapisnya. Jadi kalau diajarin ikan dengan 1-2 gambar, pas ketemu ikan asli dia bingung. Atau pas lihat jenis ikan lain gambar berbeda dia nggak bisa. Seolah baru lihat gambar ikan. Saya bilang itu cerdas. Karena kan ya gini ya, dia kan nggak maksudnya belajar kosakatanya dia masih baru jadinya masih baru jadinya kan maklumlah anak usia seusia gitu loh, ini ikannya kok beda, mungkin otaknya gitu ya, mungkin ikannya kok beda, gambarnya kok beda, apa ini ikan yang dulu, berarti dia jeli kalau ini itu ternyata beda. Jadi saya bilang itu cerdas sih, cuma jadinya harus biar dia tahu kalau itu sesama ikan, jadi harus lebih banyak kita kasih gambaran yang sama, jadinya gambaran yang beda-beda, jadinya oh ini itu juga ikan, ini juga ikan, jadi mungkin bisa diajak baca buku, kan gambarnya jadi beda-beda, baca buku kita juga, oh ikannya ada yang merah, oh ikannya ini ikan merah, ini ikan apa kalau mau detail lagi juga bisa dikenalkan namanya, jadinya misalnya oh ini ikan paus atau benda lainnya, oh ini susu bendera, ini susu apa, lebih detail gitu. Saya ngomong itu cerdas itu, jadinya dia tahu perbedaannya, gambarnya gitu. Jadi mungkin kalau mau bisa dicoba juga untuk lebih detail aja kayak gitu, kasih gambar-gambar, kasih buku, jadi dia tahu biarpun ini berbeda-beda namanya juga tetap ikan. Nah, kalau lebih tinggi lagi tingkatannya, jadinya bisa dikenalkan, oh ini ikan paus, ini ikan apa, atau lebih detail lah kayak gitu. Oke, baik. Kita ke atas lagi, tadi ada yang belum kejawab ya, dari pertanyaan Bu Reva Melodita. Di rumah habilitasinya awal-awal dulu gimana ya Mama lain? Mungkin yang pasti pakai awal-awal pakai ABD ya, kan tadi belum langsung ambil terapi di klinik ya. Iya, awal-awal itu karena usianya itu kan masih bayi ya, masih 6 bulan, pokoknya di bawah 1 tahun kan. Jadinya pertama-pertama saya baru pakai ABD itu saya kasih mainan yang berbunyi kayak itu, saya taruh di telinganya, telinga saya dengar, saya taruh di sini telinganya lain, dengar. Saya lebih ke sisi yang pendengarannya lebih sedikit desibelnya, tapi ya dua-dua juga harus digituin ya. Tapi dengar, terima kasih gitu. Nanti kasih suara yang lain, misalnya suara kayak tadi kerincingan misalnya, terus berikutnya misalnya bisa suara drum gitu, buk 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 gitu, kasih buk buk buk, dengar, alain dengar gitu. Terus sama saya itu komunikasi biasa dengan dia, seperti ngundang bayi biasa, itu penting ngajak omong bayi biasanya gitu, seolah-olah nggak ada gangguan dengar. Saya itu dulu kan habis pemeriksaan BERA di Dr. Sutomo sama dokter THT itu Dr. Haris, saya langsung ditunjukin video-videonya anak-anak yang gangguan dengar, tapi rata-rata usianya sudah dewasa, mereka sudah besar rasanya, sudah sekolah gitu ya. Jadinya mereka semua bisa ngomong lah. Terus saya sebagai orang tua yang baru punya anak kayak gini, jadinya saya ini terpatri diingatan saya ini, anak saya ini pasti juga seperti itu pada akhirnya, jadinya dipakai ABD, di terapi, akhirnya anak saya juga seperti itu lah. Itu yang memotivasi saya bahwa anak saya juga dengar, anak saya juga nanti kelak bisa bicara. Sekarang kan masih bayi, jadinya itu yang terus-menerus membuat saya nggak berhenti untuk mengajarkan dia bicara. Saya yakin anak saya pasti bisa bicara, bisa komunikasi, seperti video-video yang dikasihin dokter itu. Jadinya saya pesan ke sini kepada papa mama semuanya, sesulit apapun tetap yakin ya kalau anaknya kelak minimal itu samalah dengan Alain, bisa lebih dari Alain. Pokoknya pasti bisa bicara, tapinya ya nggak sulapan, nggak terus tiba-tiba bicara. Jadi ada proses yang membuat itu
proses yang membuat anak akhirnya bisa bicara. Prosesnya ya itu beda-beda. Iya. Jatuh bangun, tapi tetap yakin kayak gitulah. Jadi jangan pernah menyerah ngajarikan bicara. Baik. Alain, Ya. kamu terbengong ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Leka Eris ya. Maaf, usia kakak Alain waktu dimasukkan PAUD atau sekolah? Artinya berapa ya? Usia berapa Alain masuk ke PAUD ya? Dan apa waktu itu sudah bisa komunikasi 2 arah baru masuk sekolah? Oh, kalau sekolahnya ini kalau di sini ya soalnya ada baby class. Saya ini sebelumnya ini karena sering ngantar keponaan sekolah, jadinya saya tahu ada baby class apa. Sebelum Alain ada gangguan pendengaran, saya udah rencana kalau nanti anak saya juga saya sekolahkan untuk merangsang motoriknya. Jadinya saya sekolahkan kalau baby class itu dari dia usia 6 bulan itu sampai sebelum 2 tahun, terus 2 tahun naik ke playgroup kecil ya. 2 tahun, terus 3 tahunnya playgroup besar. Jadi ngikutin terus kayak gitu. Jadi kalau mulai playgroup-nya 2 tahun. Oke. 2 tahun kayak gitu. Oh. Jadi waktu itu komunikasinya belum lah. Jadinya wong lain baru bisa bicara itu 20, baru ngucap satu kata itu ya ikan tadi itu baru usia 22 bulan ya. Jadinya belum bisa komunikasi dengan baik. Tapi dia bisa meniru gurunya. Jadi waktu itu kan baby class masih nyanyi-nyanyi gitu. Dia bisa maunya itu dia nyanyi, tepuk-tepuk tangan gitu sambil nirukan nadanya. Ngomongnya belum bisa, nadanya dia ikut-ikut nari. Nanti ikut-ikutan berdoa. Dia ya nggak bisa ngomong. Berdoanya juga ya coba gitu aja. Tapi dia ngikutin berdoa itu maksudnya kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau waktu playgroup itu dia sudah komunikasinya sih 2 arahnya sih kurang, masih kurang, tapi sudah tahu, sudah paham diajak omong. Kalau ini gini Len, ini biasanya suruh ngerjakan ini diwarnai, dia paham, disuruh warnai paham. Cuma untuk jawabnya memang ya terbatas kayak gitu. Baik. Terus ini dari Pak Budi Sumpeno. Kira-kira per hari target kosakata yang diajarkan berapa banyak ya? Mama Saya kalian. sih tidak target dia, tidak ada target khusus. Jadi intinya itu saya itu tetap ngomong apa aja sama Alain selama dia pakai alatnya. Alatnya saya pasang terus kecuali tidur sama mandi ya. Jadinya saya itu ngomong terus apa-apa saya kosakatakan ke dia, saya bicarakan ke dia. Jadinya kerja apa itu ya saya ngomong ke dia. Cuma satu yang nggak bisa saya omongkan waktu dia jadi waktu dia mandi itu saya nggak bisa omongkan dia kegiatannya apa itu saya nggak bisa kan dia nggak pakai ABD. Jadi selain itu tetap saya omongkan semua. Saya nggak ada target kayak gitu, target kosakatanya berapa gitu. Saya ulang-ulang terus. Besoknya juga saya ulang lagi kalau kebetulan kata-katanya sama. Misalnya minum itu kan ya setiap hari orang minum ya. Jadi ya berapa kali ya ngomong minum kayak gitu. Makan juga berapa kali ngomong makan kayak gitu. Masih lanjutan dari Bu Leka tadi yang terkait dengan sekolah PAUD ya. Jadinya sekolah apakah membantu proses belajar berbicaranya Alain? Kalau saya bilang membantu sekali. Jadinya gini loh, saya ini Alain ini kalau ini sudah implan ya, kalau misalnya sudah implan itu, biarpun sudah implan ini katanya dia sudah terbiasa ngomong sama misalnya gurunya satu, wali kelasnya itu sini. Nanti naik kelas kan wali kelasnya beda. Itu dia rasanya seperti perlu penyesuaian untuk memahami omongan gurunya. Jadinya penyesuaian lagi lah dengan disekolahkan kan banyak suara yang dia dengar. Jadi dari temannya yang ini, temannya yang itu membantu dia untuk kosakatanya, membantu dia untuk memahami suara-suara kayak gitu. Kalau buat saya itu membantu sekali. Tapi jangan sampai anak itu dipaksa untuk sekolah juga ya. Kalau disesuaikan aja sama anaknya. Jadinya cari sekolah itu
harus yang menyenangkan, jangan yang terus memaksa anak cuma kalistung ya. Susah ya, anak segitu kan belum usianya kalistung, anaknya juga belum tentu mau, hanya dipaksa nulis. Kalau cuma dipaksa nulis, baca gitu juga kosakata untuk perkembangan berbahasanya juga kurang kan jadinya. Jadinya benar-benar harus cari sekolah yang menyenangkan buat anak, yang bisa membantu menambah-nambah kosakata. Kalau nyanyi-nyanyi gitu kan nanti dia juga belajar nyanyi, belajar eh, kosakatanya juga, nada-nada juga kayak gitu. Ya bolehlah ditambahi kalistung gitu kan memang boleh, memang sedikit-sedikit tidak perlu dipaksa aja. Disesuaikan kondisi anaknya. Oke, baik. Dari ayah bunda lainnya mungkin ada pertanyaan lagi? Saya juga persilakan barangkali ada yang mau ngomong langsung dengan mama lain, silakan bisa dinyalakan suara dan videonya. Aulia mungkin mau ngomong? Mamanya Alen, Iya. itu Alen ya? Ya. Itu Alen bisa istilahnya berbicara jelas itu setelah implan berapa tahun ya? Mungkin Alain bisa berbicara jelas itu setelah implan 2-3 bulan setelah implan itu sudah bisa yang kosakata pernah terucap loh ya, yang pernah terucap itu sudah bisa jelas. Jadi, berarti langsung istilahnya langsung ya? Enggak? Iya, langsung. Terus berikutnya ngajar kosakata yang baru lebih cepat jalannya sih daripada yang waktu pakai ABD. Jadi kosakata baru langsung nambah gitu. Kadang enggak saya ajari karena mungkin dia lihat TV, dengar omongan orang gitu, dia bisa ngomong sendiri. Cuma kadang yang misalnya ada yang nggak bener ngomongnya, pengucapannya nggak bener, saya benerkan, saya ralat kayak gitu. Oh gitu. Terima kasih. Sama-sama. Ini lagi mama lain dari Mama Bizam ya. Jadi tadi sempat cerita tentang Alen dibully. Apakah Mama Alen pernah langsung ke sekolah untuk menegur temannya yang membuli itu? Terus kalau pernah setelah kejadian itu bagaimana reaksi selanjutnya teman-teman yang membuli pada Alen, Ma? Jadi kejadian yang saya ingat yang agak besar ya mungkin ya, jadi saya ingat. Jadi ya waktu Alen ditendang itu, saya ke sekolah. Lah anak saya ke UGD. Anak saya sampai ke UGD, demam tinggi. Jadinya sempat pingsan juga. Jadi menurut saya itu kan sudah kelewatan ya. Kelewatan. Jadinya saya ke sekolah, saya urus sampai ke kapsetnya. Saya tidak mau menegur anaknya sendiri. Kenapa? Karena itu di sekolah, bukan campur tangan saya, nggak pantas juga saya negur anak-anak. Jadinya bukan anak saya kan, jadinya saya serahkan semuanya pada sekolah. Maksud saya sih sebenarnya waktu itu hanya pengen ditemukan dengan orang tuanya. Saya mau bilang anakmu itu lo didikan, kok ngajari anak orang, kok sampai kayak gitu sama anak orang. Ya. Tapi nggak sampai kayak gitu. Sama pihak sekolah juga ditampung ya, difasilitasi, terus dicari solusinya bagaimana. Anaknya sih anaknya nggak ngaku. Habis itu terus waktu itu masih kelas 1 SD ya, tapi dari pihak sekolah akhirnya ngasih solusi yang bagus lah ya. Setelah itu sekolahnya pasang CCTV, jadinya bisa dipantau nanti kelihatan di mana. Terus anaknya sampai sekarang juga satu kelas sama Alain, tapi sudah sejak kejadian itu anaknya nggak pernah ngapa-ngapain sama Alain. Sampai sekarang juga sekelas juga baik, anaknya nggak ngapa-ngapain Alain, juga berteman baik. Terus ada lagi dulu ya juga masih kelas 1-an, masih kasih kelas 1 itu masih kayak gitu sih. Ini dicubit apa, terus anaknya sampai biru, pulang sekolah tuh badannya biru. Terus saya bilang ke gurunya, terus sama gurunya mungkin ditegur atau gimana ya, saya nggak tahu. Terus itu besoknya marah lagi anaknya ke Alain, katanya kamu jangan cerita-cerita sama mamamu, katanya gitu. Jadi dilukai lagi, ditusuk pakai pensil tangannya sampai lubang, sampai ada bekas lubangnya gini, sampai luka. Terus marah gitu ya, saya bilangkan lagi ke gurunya. Tapi setelah itu terus
sudah nggak lagi, sampai sekarang anaknya juga nggak apa-apa, sudah nggak, mungkin cuma waktu kelas 1. Pokoknya intinya saya nggak akan negur anaknya sendiri. Saya serahkan semuanya pada sekolah, karena kejadiannya di sekolah. Jadi saya nggak mau ikut-ikut campur kayak gitu, nggak mau ikut campur. Maksudnya nggak mau ikut campur dengan anaknya. Nah, kan ya juga nggak pantas ya, saya orang dewasa nggak negur anak orang. Kejadiannya di sekolah, ada guru yang tanggung jawab, biar gurunya saja yang selesaikan kayak gitu. Sekarang dari ini Bu Yuni reaktif lagi ya. Mama, saat memasukkan putra kita ke SD, apa saja yang perlu kita sampaikan kepada sekolah dan gurunya? Oh, pertama ya itu kita sampaikan kondisi anak kita gimana, anaknya sudah bisa sampai apa kondisinya, maksudnya verbalnya komunikasinya sudah apa. Terus mungkin kalau seperti Alain ini kan anaknya nggak terbuka ya, jadinya saya bisa ceritakan, oh sifatnya anaknya kayak gini ke gurunya. Terus juga tentang alatnya, bagaimana kalau misalnya baterainya habis atau ada masalah dengan alatnya, bagaimana itu bisa disampaikan ke gurunya. Kayak gitu. Kalau dari saya sih biasanya saya berusaha supaya nggak ada masalah sama alatnya. Jadinya seperti baterai itu saya selalu ganti yang baru. Kalau anaknya udah lebih besar mungkin bisa ganti sendiri ya, enak bisa ganti sendiri ya. Tapi kalau saya kadang itu khawatir membiarkan alat ganti sendiri, kasar. Jadinya saya jagain kayak gitu. Tapi ya pernah saya ada trouble gitu di sekolah, error sepertinya itu ditelepon sama pihak sekolah kalau alatnya Alain error nyala-nyala terus. Kadang temannya juga kelihatan bilang sama gurunya, Miss telinganya Alain nyala gitu. Temannya juga tahu sendiri temannya. Terus habis itu saya ditelepon biasanya cuma error gitu. Oke, baik Mama Alain. Ya. Masih ada lagi dari ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan? Kita masih ada 2 menit. Iya, silakan. Kalau di kelas SD itu kan ada kegiatan di luar sekolah itu Ya, Ibu Abizam. Iya. Halo? Iya. Dengar? Iya, halo? Dengar. Ya, di sekolah SD itu kan ada kegiatan di luar sekolah. Seperti KTS ya. Itu untuk Alain itu berangkat sendiri sama gurunya atau mamanya ikut mendampingi? Seperti kegiatan misalnya outing ke outbound kayak gitu ya, atau ke supermarket atau kegiatan kayak gitu ya. Kalau dulu waktu masih TK ke bawah itu memang kita orang tuanya suruh dampingi, tapi maksudnya dampingi itu saya cuma ngantar ke lokasi. Begitu anaknya sudah sama gurunya, saya tinggal. Maksudnya saya awasi dari jauh saja, anaknya ikut gurunya. Tapi kalau sudah SD, dilarang ikut orang tuanya. Jadi naik bis apa itu sudah saya berangkatkan sendiri. Tapi memang belum pernah untuk nginep, belum pernah. Cumanya, kalau outbound gitu ya saya nggak ikut dampingi, biar dia berangkat sendiri sama gurunya. Bisa kok anaknya. Biasanya kalau Alain ini kan malah anaknya kurang aktif ya, diam, tapi kebanyakan anak-anak lainnya tuh malah lebih aktif, itu saya rasa lebih mampu untuk mandiri. Memang Alain ini kurang mandiri kalau saya, tapi bisa gitu. Jadinya biasanya sih gurunya sudah tahu kalau nggak boleh kena air kayak gitu. Jadi kalau outbound itu biasanya ada permainan yang pakai lumpur, pakai air, ya dia juga nggak usah ikut kayak gitu. Diberitahu sama gurunya. Anaknya juga sudah saya omongin dari rumah, jangan kena air loh ya, kayak gitu.
seperti itu. Jadi saya nggak pernah ngikutin dia kalau di luar kegiatan di luar sekolah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang terakhir ini ya dari Bapak Budi Sumpeno, Alen nggak pakai guru shadow ya, Mam? Guru di kelasnya saja yang handle kalau ada masalah sama implannya ya. Makasih jawabannya. Kalau guru shadow enggak ada. Sepertinya sekolahnya juga tidak mendukung seperti itu ya, sepertinya ya. Tapi saya belum pernah ungkapkan terus terang ke sekolah. Tapi saya rasa juga nggak butuh. Saya rasa juga nggak butuh karena bisa di-handle sendiri. Terus nanti saya juga berpikiran itu kalau misalnya dia ada kurang paham atau gimana, nanti di rumah saya kan bisa jelaskan lagi ke lain. Jadinya saya rasa nggak perlu pakai guru shadow. Terus kalau lain udah tambah gede ini usianya, nanti waktu dia sendiri saat nggak paham, dia sendiri bisa tanya ke gurunya, dia bisa ngomong sendiri, tanya apa yang nggak tahu. Kalau untuk masalah sama implannya, selama ini sih masalahnya hampir nggak ada ya. Paling-paling pernah beberapa kali itu jarang sekali kedip-kedip itu lampunya error itu biasanya. Biasanya saya ditelepon, jarak sekolah sama rumah sih deket. Saya udah pernah ajarin gurunya untuk kalau nanti kedip-kedip terus ini di on off kan aja nanti biasanya nyala, tapi nggak tahu ya kok nggak pernah gurunya melakukan gitu, lebih milih manggil saya, lebih milih nelpon saya. Sepertinya gurunya juga kayak khawatir juga dengan alatnya gitu loh, jadinya ya gitu. Saya kalau untuk masalah baterai sih saya nggak sebisa mungkin yang nggak habis ya, cuma itu aja error kayak gitu. Yang handle, yaitu saya dipanggil, ditelepon ke sekolah untuk alatnya alain error, kayak gitu. Yang terakhir banget Mama Alain, ya. Ini ternyata yang dari YouTube ada juga yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana cara agar belajar di rumah bisa fokus dan tidak mudah terpengaruh untuk bermain dengan teman-teman di sekitar rumah? Ini sebenarnya belajar di rumahnya, belajar IVT apa belajar sekolah? Apa saya jawab dua-duanya aja ya? Bisa dua-duanya aja deh, biar dapat lengkap. Kalau untuk IVT-nya, saya nggak nerapin seperti yang di tempat terapi. Kalau di tempat terapi kan anak harus duduk, harus ada meja kursi gitu. Saya yakin anak-anak apalagi usia di bawah 5 tahun itu seperti untuk proses gitu sepanjang hari nggak betah lah ya. 5-10 menit gitu aja palingan udah mau kabur, udah mau main. Jadinya ya saya nggak nerapkan seperti itu. Jadinya saya langsung ke sehari-hari aja. Jadinya anak misalnya lagi main mobil-mobilan, ya itu bisa juga dibuat sarana untuk terapi. Jadi jalan, mobil jalan, stop. Lah kan sama dengan terapi. Kayak gitu, bisa juga diperluas. Oh, mobilnya warna merah, buka pintunya, buka. Nah, seperti itu kan. Jadi sambil main aja. Kalau untuk pelajaran sekolah, biasanya sih ya nggak selamanya dia belajar. Jadinya mungkin sepulang sekolah atau cari waktu yang saya biasanya lain itu habis mandi sore, habis makan malam itu saya ulang lagi pelajarannya dulu ya. Saya ulang lagi pelajarannya itu saat itu. Jadinya juga nggak usah lama-lama, sebentar aja. Jadi waktu-waktu sebelumnya ya boleh kalau mau main sama temannya ya silakan. Tapi kalau kalian memang nggak keluar rumah ya. Jadi kalau mungkin anak teman-temannya, mungkin kalau anak-anak papa mama yang lain mungkin terbiasa main sama temannya, ya nggak apa-apa. Cumanya di manajemen waktunya saja. Saya rasa kalau biar anaknya tidak dengan gangguan dengar, saya rasa juga sebaiknya dikasih manajemen waktu ya. Jadinya jam segini main sama teman silakan, jam segini ngaji, jam segini semuanya dijadwal sebaiknya sih. Jadinya dia tahu kalau oh ini waktunya aku belajar, waktunya jadinya nggak ada penolakan waktu dia belajar. Terus juga nggak perlu melulu belajarnya itu lama-lama sekali, semua pasti bosan lah. Kita dulu juga pernah sekolah, bosan ya belajar terus.
Sekarang malah kalau ala ini kan saya sudah nggak sempat lagi untuk ngajar dia sebelum materi sesudah materi sekolah itu saya nggak sempat lagi ngajar. Ada adiknya masih 3 tahun umurnya, saya nggak sempat. Biasanya cuma dia kalau tanya, kalau ada PR dia juga kerjakan sendiri waktunya PR. Kalau misalnya nggak ulangan ya udah nggak belajar ya. Kalau waktunya ulangan aja biasanya saya tanya jawab sama saya. Tapi belakangan ini juga saya udah nggak tanya jawab lagi. Biasanya cuma dia sudah belajar saya tanyain tanya jawab sama saya gitu aja sih. Kecuali kalau dia ada pertanyaan, misalnya kayak matematika dia nggak ngerti gini, ya saya terangkan kayak gitu. Ini nggak tahu ini mau masuk SMP nih, nanti gimana SMP? Bentar lagi. Oke, baik. Terima kasih Mama Alain atas sharingnya, dan melihat waktunya ini sudah cukup lebih juga. Kiranya kita cukupi dulu ya untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih Mama Alain, sama Alain juga yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama ayah bunda yang hadir di sini. Dan buat para peserta dari ayah bunda semua, terima kasih juga sudah gabung di acara Family Support Group secara online ini. Yang pertama kali ya kita adakan online ya, karena memang kondisi COVID-19 dan PSBB yang masih belum selesai, jadi ya di rumah aja deh belajarnya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan di luar sesi ini, kami persilakan, baik yang ditujukan ke Mama Alain atau ke kami, silakan ya, bisa via grup ataupun Japri. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Kami undur diri juga, saya Om Abe sama Om Anto ya. Saya ucapkan terima kasih. Mama Alain mau ucapkan undur diri juga? Ya, terima kasih semuanya ya yang sudah ikut gabung acara ini. Maafkan kalau ada kekurangan, salah-salah kata yang saya ucapkan. Untuk kalau pengen tanya-tanya untuk lebih jelas lagi atau lebih panjang lagi, silakan. Kalau mau ada pertanyaan, mau Japri atau mau lewat di grupnya, grup WA-nya Family Gathering ini, silakan. Saya senang sekali diajak sharing. Oke, baik. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.